على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ada rahasia di balik itu, barakallahu fikum. Rahasia di balik itu adalah ketika orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sebelum kita bahas satu persatu masalah faedahnya, karena mereka mencontoh na'am barakallahu fikum Al-Qur'anul Karim. Jadi iktidaan bi kitabillah jalla wa ala. Mereka dalam rangka mencontoh apa? Al-Qur'anul Karim. Karena dalam Al-Qur'anul Karim itu semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Dinamakan juga dengan surat Al-Bara'ah. Dinamakan juga dengan surat apa lagi? At-Taubah, Al-Bara'ah, terus Al-Fatihah. Paham ya? Itu penamaan mengenai surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah itu surat Taubah. Kalau antum nggak percaya, teks sendiri nggak ada Bismillahirrahmanirrahim awalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, kenapa para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin mereka mengawali kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Penjelasannya bahwasanya dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali pada setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa? At-Taubah atau Al-Bara'ah atau Al-Fatihah. Dinamakan Al-Fatihah itu karena membongkar kejahatan kedoknya orang-orang munafikin di situ. Karena orang-orang munafikin itu keadaannya waktu itu di zaman Rasulullah, apalagi ketika Rasulullah hijrah ya dari Makkah ke Madinah, karena Madinah itu kebanyakan orang munafikin. Ada 3 kabilah orang-orang munafikin di sana itu. Dari kalangan kabilah Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Qainuqa'. 3 kabilah orang-orang apa? Orang-orang munafikin di Madinah waktu itu. Dipimpin oleh seorang oknum yang sangat jahat sekali. Pemimpin munafikin. Siapa itu? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Naam, ahsanta barakallahu fikum. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ra'isul munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafikin yang waktu itu barakallahu fikum ketika Rasulullah melakukan peperangan sudah hampir mengepung ya. Nah, barakallahu fikum, tapi terkadang dibubarkan atau istilahnya meminta syafaat agar dibubarkan, dibebaskan. Siapa yang minta syafaat? Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ra'isul munafikin. Pemimpinnya orang munafikin penduduk Madinah waktu itu. Nah, sekaligus ya otomatis barakallahu fikum karena kebanyakan orang Yahud sana menampakkan keislaman menyembunyikan apa? Kekufuran. Tapi seharusnya atau pada asalnya Rasulullah itu kalau menghabisi mereka semuanya, Rasulullah dan para sahabatnya mampu. Menghabisi orang munafik itu mampu. Tapi kenapa waktu itu dibiarkan mereka hidup? Kenapa? Kenapa? Nah, takutnya nanti orang-orang itu mengira bahasanya itu membunuh sahabatnya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Jadi waktu itu orang-orang munafikin di Madinah, sama Rasulullah memang sengaja dibiarkan. Bukan maknanya nggak tahu. Orang-orang munafik itu siapa saja tahu. Cuma Rasulullah membiarkan. Kenapa mereka tidak dibunuh, tidak tumpas itu? Karena nanti akan timbul fitnah. Nah, barakallahu fikum, manusia akan mengatakan inna Muhammadan qatala ashabah. Sesungguhnya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang-orang munafikun itu menampakkan apa? Keislaman menyembunyikan kekufuran. Jadi nanti kalau misalkan Rasulullah dan para sahabatnya membunuh orang-orang munafikin di pandangan manusia, berarti Rasulullah membunuh para sahabat sendiri. Paham ya? Oleh karena itu waktu itu memang dibiarkan. Padahal ulahnya itu kurang ajar sekali. Nah, barakallahu fikum, terutama ketika perang. Nah, barakallahu fikum, perang Uhud. Perang Uhud sudah genting-genting kayak gitu. Orang-orang munafikin, nah barakallahu fikum, awalnya istilahnya maju mundur, ikut atau tidak. Ternyata ikut berangkat. Tapi di tengah perjalanan pulang lagi. Bayangkan tuh. Di tengah perjalanan pulang lagi. Padahal waktu itu kalau seandainya barakallahu fikum orang-orang itu benar-benar jujur imannya, ketika perang Uhud tersebut yang kaum muslimin atau kaum mukminin diberikan ujian yang sangat luar biasa, diuji dengan kekalahan barakallahu fikum, karena ketika perang Badar menang ya. Ketika perang Badar menang, ya perang Uhud tersebut diberikan ujian yang sangat luar biasa waktu itu. Orang-orang munafikin juga kurang ajar, ikut berangkat perang tapi tengah perjalanan pulang lagi. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pembahasannya bukan di sini ya. Pembahasannya itu disebutkan dalam kitab sirah. Itu sekedar cuplikan mengenai barakallahu fikum, kenapa surat Al-Bara'ah atau Taubah dinamakan Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Ghadab ya, al-Fatihah. Jadi artinya itu membongkar kedoknya orang munafikin. Paham ya? Mungkin kejelekan mereka dibongkar itu. Kalau antum istilahnya mau membuktikan, lihat Al-Qur'an terjemahannya. Surat Al-Baro'ah Taubah itu. Bagaimana seluk-beluk istilahnya apa? Nah, barakallahu fiikum gerak-geriknya orang munafikin. Allahul musta'an. Dan orang-orang munafikin barakallahu fiikum yang nifaknya nifak apa? I'tiqadi itu jelas masuk neraka. Enggak boleh ragu lagi. Orang-orang munafikin yang nifaknya i'tiqadi ya, yaitu menyembunyikan kekufuran menampakkan apa? Keislaman itu jelas masuk neraka, dan tempat di neraka bukan di atas, bukan di tengah, paling bawah. Paham ya? Paling bawah. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Adapun orang-orang munafik yang nifaknya masih amali, itu yusah dinasihati, dikhawatirkan nanti malah masuk dalam apa? I'tiqadi. Amali maksudnya itu dia melakukan amalan-amalan orang-orang munafikin, hati-hati. Apa amalan orang munafikin barakallahu fiikum, hati-hati? Ada 3. Rasulullah menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, ayatul munafiki salah. Tanda-tanda orang munafik ada 3, ini hati-hati. Jangan sampai ada pada diri kita ahlus sunnah wal jamaah, terutama barakallahu fiikum, dan kaum muslimin secara keumuman. Kaum muslimin secara keumuman, yaitu apa 3 ini? Idza haddatsa kadzaba. Hati-hati itu. Jika berkata dusta. Dusta itu enggak diperbolehkan ya, mau main-main, tanda, gurau. Kalau dusta enggak boleh. Paham ya? Bahkan kita dusta dengan anak kita pun enggak boleh. Anak kita nangis misalkan, jangan nangis, nanti ada harimau. Misalkan enggak boleh. Oh, harimau enggak ada kok. Paham ya? Terus bagaimana caranya? Ya jujur aja, jangan nangis. Nanti capek kalau nangis misalkan. Paham ya? Daripada bohong, paham ya? Jadi tanda bohong di dalam bertanda pun enggak boleh juga. Paham ya? Tapi kalau bertanda sesuai dengan kadarnya, tidak ada unsur bohong, boleh. Buktinya mana? Buktinya suatu ketika, mungkin sudah pernah dengar ya, Rasulullah pernah bertanda dengan seorang wanita. Wanita tua tadi ya. Wanita tua, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah al-ajuz. Tidak akan masuk surga wanita tua itu. Bayangkan tuh, wanita tua loh. Sunniyah salafiyah misalkan, tua itu enggak masuk surga. Kalau kita mungkin dengar itu, masa sih? Kalau sudah bertahun-tahun ngaji sampai tua pun nggak akan masuk surga. Karena di surga itu nggak ada perempuan tua. Rasulullah akhirnya waktu itu ketika mengatakan tidak akan masuk surga perempuan tua, akhirnya perempuan menangis. Setelah nangis, Rasulullah tanya, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, engkau mengatakan tidak masuk surga perempuan tua. Rasulullah mengatakan, nah di surga semuanya perempuan jadi gadis. Oh ya, perempuan jadi muda semuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka para wanita yang dunia itu menjadi abkara. Abkara itu gadis semuanya. Jadi jangan khawatir, perempuan-perempuan tua, ahlus sunnah wal jamaah, sunniyah, salafiyah di dunia ini jangan khawatir. Nanti di surga jadi gadis lagi. Paham ya? Jadi perempuan muda lagi. Ini sekedar tanda yang disyariatkan, tidak ada unsur membohongi. Rasulullah nggak bohong kan? Rasulullah mengatakan tidak ada yang masuk surga perempuan tua. Rasulullah bohong nggak itu? Tidak bohong. Rasulullah menjelaskan setelah perempuan itu nangis, Rasulullah tanya, kenapa kamu menangis? Wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwasannya di surga tidak ada perempuan tua. Nah benar, di surga nanti perempuan lebih muda semuanya. Jadi gadis semuanya. Jadi nggak ada janda surga itu ya. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Paham ya? Dalam artian kita semuanya mengharapkan surga. Tapi surga itu nggak seenak yang kita bayangkan. Dalam artian untuk menuju ke sana itu nggak semudah yang kita bayangkan. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Barakallahu fikum. Kita lihat. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Faedahnya sudah kita sebutkan. Namun kita sambung sedikit barakallahu fikum. Tanda-tanda orang munafik yang pertama tadi, idza hadatsa kadzaba. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Berjanji mengingkari. Hati-hati ini. Jika berjanji ditunaikan. Jangan diingkari. Idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia mengingkari perjanjian tersebut. Nanti kalau misalkan barakallahu fikum, kami usahanya sukses berhasil, kami akan bangun masjid misalkan. Dia janji tapi posisi dia sukses berhasil itu loh. Ketika janji tunaikan itu loh. Contohnya, atau misalkan aku berjanji nanti kalau usahanya sukses, anakku berangkat ke Yaman misalkan. Janji-janji seperti itu barakallahu fikum, kalau yang benar-benar sukses dan hartanya ada, bismillah. Barakallahu fikum, dalam artian kalau berjanji jangan diingkari. Itu termasuk tanda-tanda orang munafikin. Nifak apa? Amali. Nifak amali itu enggak kafir ya.
cuma nyumpah dinasihati. Paham ya? Jangan sampai akhirnya lama-lama menjadi nifaq yang i'tiqadi. Yang ketiga, barakallahu fikum, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik yang pertama apa? Idza hadatsa kadzaba. Jika berkata dusta. Hati-hati barakallahu fikum, dusta itu enggak boleh, ingat ya. Tidak boleh main-main, tidak boleh tanda bergurau dengan perkara dusta. Biasanya orang itu seringnya apa? Berdusta untuk bikin tawannya tertawa, ya enggak? Enggak boleh. Paham ya? Ngan jujur kalau bicara masalah bertanda itu enggak masalah, tapi sesuai dengan kadarnya. Nah, sesuai dengan kadarnya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat. Dipercaya suruh bawa uang, bawa harta, misalnya harta masjid misalkan, atau harta pondok misalkan, atau harta anak yatim misalkan, tapi dia berkhianat. Paham ya? Dalam artian uangnya hangus dimakan dia sendiri. Itu contoh yang apa? Contoh yang mudah dipahami. Dalam artian kalau dipercaya itu jangan berkhianat. Aku percaya dengan kamu. Ini berita, ini rahasia ya, jangan dikabarkan ke siapa-siapa misalkan. Nah, itu jangan dikabarkan. Kalau dia sudah setuju, sepakat, karena yang namanya rahasia itu lebih dari 2 orang mesti tersebar. Percaya nggak? Rahasia itu kalau lebih dari 2 orang mesti tersebar. Paham ya? Nah, oleh karena itu sebutkan dalam sebuah patah, barakallahu fikum, wa kullu sirrin fawqa itsnaini sya' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Artinya setiap rahasia kalau lebih dari 2 orang mesti tersebar. Misalkan si A ngomong si B, tak kasih tahu tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ya. Si B kejar sama si T. Jangan bilang siapa-siapa, tak kasih tahu ya. Ya. Si T bilang si T. Sudah tersebar orang banyak itu kan. Lapangnya cuma jangan bilang siapa-siapa ya. Lihat ya. Ya. Si T ngomong si T. Seperti itu seterusnya. Karena yang namanya rahasia itu lebih dari 2 orang mesti tersebar. Mesti tersebar. Seringnya seperti itu keadaannya, barakallahu fikum. Dan ilmu yang tidak ada dalam kertas, yang enggak catat itu hilang. Nah, barakallahu fikum, wa kullu sirrin fawqa itsnaini sya' wa kullu ilmin laisa fil qirtasi dha'. Setiap ilmu atau setiap rahasia lebih dari 2 orang, nah barakallahu fikum, pasti tersebar. Kemudian setiap ilmu yang tidak tertulis di dalam kertas akan hilang. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Itu sekedar cuplikan pembahasan masalah surat Al-Bara'ah. Kemudian berikutnya mengenai bismillahirrahmanirrahim, barakallahu fikum. Nah, mereka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis 6 surat kepada Hirakl, pembesar Rum waktu itu. Nah, mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hirakl azimur Rum. Paham ya? Nah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang berikutnya mencontoh sebagian para nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Saba. Yang masyhurnya namanya Bilqis, masyhur. Ucapan masyhur itu tidak sahih maksudnya. Tidak ada dalil yang sahih yang namanya Bilqis, enggak ada. Masyhurnya namanya Bilqis. Masyhurnya dan nas, maksudnya manusia tahunya namanya Bilqis itu. Kalau riwayat yang sahih enggak ada ya. Tidak ada riwayat yang sahih namanya Bilqis, enggak ada. Cuman masyhurnya namanya Bilqis. Paham ya? Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Malakatus Saba, itu Ratu Saba waktu itu juga menyebutkan di situ bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam. Itu di antara rahasia kenapa para ulama memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian faedahnya, di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan ba atau enggak itu? Diawali dengan ba atau tidak? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ba di situ ba apa? Itu perlu diperhatikan. Karena ba di situ bukan sembarangan. Nah, ba di situ walaupun secara ilmu nahwu huruf jar benar, huruf jar itu menjadikan kalimat atau kata setelahnya majrur itu benar, cuman ada makna tersendiri di situ. Ba di sini adalah ba lil isti'anah. Paham ya? Ba dalam bismillahirrahmanirrahim itu ba apa? Lil isti'anah. Yang artinya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, nah barakallahu fikum, itu takdirnya adalah bismillahirrahmanirrahim aqra. Atau bismillahirrahmanirrahim aktub. Artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kami minta pertolongan. Paham ya? Nah, karena ketika kita mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu banyak isti'anah, minta pertolongan. Oh ya. Nah, bismillahi aktub misalkan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala menulis, maksudnya minta pertolongan agar diberkahi tulisannya. Maksudnya ya? Oleh karena itu barakallahu fikum, lafaz bismillahirrahmanirrahim ini lebih didahulukan daripada istilahnya perbuatannya.
Wa illa pada asalnya barakallahu fikum, dalam susunan bahasa Arab itu yang namanya jar atau majrur, itu yang paham yang enggak ya kapan-kapan aja ya. Jar majrur itu aslinya diakhirkan. Marartu bi Zaidin aslinya. Enggak boleh bi Zaidin marartu aslinya ya. Manakala jar majrur yaitu bismi kok diawalkan, berarti ada faedah apa? Hasr, pembatasan. Maksudnya kami tidak menulis atau kami tidak mencetak, kami tidak menulis atau tidak mengarang kitab kecuali dengan menyebut nama Allah. Sekarang kalau kita mau makan, minum dulu baru bismillah atau bismillah baru minum? Itu maknanya kami tidak makan dan tidak minum kecuali dengan menyebut nama Allah. Diawalkan bismillahnya kan? Itu takdirnya seperti itu. Bismillahi asyraf. Enggak mungkin kita minum baru bismillah. Paham ya? Karena di balik itu ada makna tadi itu. Taqdimu ma haqqu wa ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan suatu perkara yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Jadi seakan-akan ketika kita mau minum, kita bismillah, itu kan? Bismillah baru minum kan? Artinya kami tidak minum kecuali dengan bahasa bismillah. Maksudnya itu ya? Ini sebenarnya masih panjang lebar lagi barakallahu fikum, yang jelas. Pembahasannya insyaallah di tempat yang lain. Paham ya? Yang jelas bismillahirrahmanirrahim itu baknya isti'anah. Kemudian lafzul jalalah Allah itu bismillah, Allah itu maknanya ma'lu, ai ma'bud, zat yang disembah. Sama maksudnya ya? Ar-Rahman dzur rahmatul wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Semuanya dapat. Orang muslim dapat kasih sayang juga. Orang kufar dapat enggak? Dapat. Cuman orang kufar disegerakan di mana? Di dunia. Adapun di akhirnya tetap kekal di dalam neraka. Percaya enggak? Harus percaya. Kalau enggak percaya kafir. Paham ya? Karena sebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Nawaqidul Islam, barang siapa yang ragu, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafiran orang kafir atau membenarkan agama orang kafir, maka dia sendiri kafir. Hati-hati ya. Abu Lahab, Abu Jahal kafir enggak? Yakin? Harus. Paham ya? Kalau enggak yakin malah nanti kita yang kafir. Hati-hati barakallahu fikum. Sekarang pertanyaannya ini sekedar biar menghilangkan ngantuk aja ya. Abu Rasyid. Abu Talib kafir enggak Abu Talib? Abu Talib kafir enggak? Kafir. Pamannya Rasulullah loh ya. Hati-hati pamannya Rasulullah, sembarangan ini. Subhat ini. Abu Talib pamannya Rasulullah kafir enggak? Tahu yang lainnya diam dulu. Abu Rasyid. Kafir. Ragu atau yakin? Harus yakin ya. Kalau ragu keliru, paham ya? Karena Abu Talib itu pamannya, walaupun pamannya kafir. Namanya siapa? Namanya pamannya Rasulullah Abu Talib. Namanya siapa? Siapa? Abdul Manaf. Hilangkan lamnya. Abdul Manaf. Ahsan. Namanya Abdul Manaf. Jadi Rasulullah punya paman namanya Abdul Manaf. Punyanya Abu Talib. Kafir dan kekal nggak di neraka? Kekal nggak? Kekal. Walaupun dia mendapatkan azab yang paling ringan, berdiri atas bara api hingga otaknya mendidih, tapi kekal di situ. Paham ya itu ya? Barakallahu fikum. Abdul Muthalib, kakaknya Rasulullah, kafir enggak? Yakin? Yakin? Kakaknya Rasulullah Abdul Muthalib, namanya siapa? Siapa? Abdul Muthalib, kakaknya Rasulullah, namanya siapa? Enggak masalah ngulang-ngulang ya, ini dulu udah pernah ya. Siapa? Abdul Muthalib ada namanya? Ada. Abdul Muthalib itu saya julukan ada namanya ada. Siapa? Ja'far. Bismillah. Alam. Antum mau nyoba untuk? Belum. Siapa? Pak Abdillah? Bukan. Abdul Muthalib ini pertanyaannya. Kalau Abdul Uzza nanti siapa? Abdul Uzza? Siapa? Abdul Uzza namanya siapa Abdul Uzza? Abu Lahab. Oh ya, Abdul Uzza Abu Lahab. Kalau Abu Jahal Amr bin Hisham kan? Kalau Abdul Muthalib siapa namanya? Syaibatul Hamd. Paham ya? Syaibatul Hamd atau Syaibah itu ma'rufnya, tapi Syaibatul Hamdi. Itu namanya Abdul Muthalib. Barakallahu fikum. Itu sekedar gambaran globalnya barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya Ar-Rahman itu
Nah, maknanya dzur rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Syaibatul hamdi, namanya Syaibatul hamdi. Kemudian Ar-Rahim, barakallahu fikum, Ar-Rahim itu lebih khusus. Kalau Ar-Rahim lebih khusus diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang beriman saja. Nah, berarti sudah kita selesaikan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya masih belum selesai, namun sampai situ saja untuk masalah Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Al-Muqaddimah. Nah, Syekh Zaid bin Hadid Madkhali kita baca, Alhamdulillahilladzi bifadlihi wa ihsanihi yatimmu kulla amalin salihin mabrur. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asy-syumus al-budur. Nah, artinya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang dengan sebab karunia-Nya dan kebaikannya menjadi sempurna. Seluruh amalan yang saleh yang barakallahu fiikum terpuji. Kemudian salawat Allah Subhanahu wa taala dan salamnya dan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah barakallahu fiikum hafizakumullah, nabi kita dan juga penutup para nabi yang ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du ini berarti menunjukkan setelahnya barakallahu fiikum, istilahnya apa? Istilahnya kalam yang baru. Dalam artian inti yang mau dibicarakan apa gitu loh ya. Fa innal muhafadzata 'ala al-'ilmi asy-syar'i wa wasailihi barakallahu fiikum dzatul 'ilaqati bihi atau dzatul 'ilaqati bihi matlubun syar'iyyun. Maka sesungguhnya menjaga terhadap ilmu syar'i dan juga wasilah-wasilahnya atau perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada ilmu syar'i itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Atau perkara-perkara yang punya keterkaitan dengan ilmu tersebut, barakallahu fikum, mutallabun syar'iyyun. Kalau matlubun syar'iyyun juga masalah teman-teman, lafaznya enggak ada wawunya ya. Maksudnya perkara tersebut perkara yang barakallahu fikum diperintahkan secara syariat. Jadi mencari ilmu intinya barakallahu fikum ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu perkara yang sangat ditekankan dan perkara yang sangat barakallahu fikum diperintahkan, karena dengan adanya ilmu terbedakan antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Apa man kana mu'minan kama kana fasiqan? La yasawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? Enggak sama. Oleh karena itu berilmu termasuk perkara yang sangat barakallahu fikum ditekankan agar kita semuanya bisa memilah dan memilih dan juga bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Wa inna khaira wasilatin li hifdzihi wa baqaihi mirasan ghaliyan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya tadwinuhu wa tab'uhu wa nasruh. Dan sesungguhnya termasuk sebaik-baik perantara atau wasilah untuk menjaga ilmu tersebut dan agar mengekalkan ilmu tersebut, barakallahu fikum, yang terus-menerus barakallahu fikum sebagai warisan yang sangat berharga untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah menyusunnya dan juga mengarangnya serta mencetaknya dan kemudian menyebarkannya. Barakallahu fikum, dengan tersebarnya karangan-karangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, artikel-artikel Ahlus Sunnah wal Jamaah, terjemahan maupun arabnya, itu menunjukkan termasuk wasilah yang bisa menjaga ilmu. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna nafi'an lil qasi wad dani mimman aradallahu bihi mimman aradallahu bihim khaira. Agar apa? Agar kitab yang telah disusun, dicetak kemudian disebarkan tersebut, agar bisa menjadi manfaat bagi orang yang orang yang tidak paham atau orang yang bodoh atau orang yang rendah, dari kalangan orang-orang yang Allah Taala kehendaki, barakallahu fikum, kebaikan terhadap mereka. Paham ya? Jadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan itu menunjukkan bahwasanya dia akan dipahamkan dalam agama. Tapi kalau orang kok enggak paham-paham masalah agama dan tidak mau memahami, berarti tanda bahwasanya Allah Taala tidak mengingat adanya kebaikan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah mengatakan Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Syekhul Islam mengomentari dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan walazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid-din lam yurid bihi khairan. Hati-hati ini. Berarti keharusannya barang siapa yang tidak dipahamkan dalam masalah agama, tidak dipahamkan dalam masalah agama, berarti Allah Taala tidak menghendaki padanya kebaikan.
Na'udzubillah. Oleh karena itu barakallahu fikum ikhwani fillah wa akhwati fillah, setelah kita mengenal Al-Qur'an, mengenal As-Sunnah, ilmunya sudah kita miliki, diamalkan. Nah, agar kita semakin paham. Paham ya? Ketika kita sudah memahami kok enggak tidak mengamalkannya, maka apa? Berarti tidak ada tanda kebaikan di situ. Nah, kenapa? Karena yang namanya ilmu setelah dipahami apa? Diamalkan, baru didakwahkan itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu, bukan sekedar ditimbun. Karena ilmu itu kalau ditimbun, ya enggak ada faedahnya. Sudah kami jelaskan tadi ya, jangan sampai kita mencari ilmu bertahun-tahun, namun tidak ada perkembangan. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, gitu aja orangnya, modelnya. Paham ya? Berarti nggak ada perkembangan. Paham ya? Upayakan kita ini berupaya untuk berubah. Yang dulu-dulu, yang sekarang-sekarang, yang nanti lebih baik lagi. Paham itu maksudnya ya? Nah, berupaya itu mengubah. Nah, tapi ubahan di sini maksudnya bagaimana? Mengubah diri kita untuk semakin apa? Nah, mencocoki Al-Quran Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan malah kita berubah dan berpaling dari apa? Al-Quran Sunnah. Nah, apa maksudnya ya? Karena sekarang banyak ya. Nah, barakallahu fikum dakwah yang mengaku dakwah Al-Sunnah, tapi berubah drastis dari ajaran para salaf. Paham ya? Nah, yang dulu mengharamkan gambar nafsu bernyawa, mengharamkan dakwah dan televisi, sekarang membolehkan. Ustadznya sendiri malah dakwah dengan televisi tersebut. Padahal dulu mengharamkan. Orang-orang itu dulu mengharamkan, nggak boleh, haram. Gambar nafsu bernyawa haram. Tapi sekarang membolehkan. Alasannya apa? Dalilnya mana Ustaz? Fatwa ulama. Satu. Yang kedua, kenapa Ustaz? Ngikuti perkembangan zaman. Nah, ujung-ujungnya dalilnya bukan dari Al-Quran, bukan dari apa? As-Sunnah. Kalau mau selamat, ikutilah Al-Quran Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, "Faman ittaba'a hudaya apa? Fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Ini kuntinya. Al-Quran wa Sunnah. Rasulullah mengatakan, "Inni tarikun fikum amrayn, in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah kata Rasulullah. Jadi bukan fatwa ulama ya, bukan fatwa ulama, bukan pula perkembangan zaman. Paham ya? Ikuti dalil. Rasulullah ketika berdakwah, dakwahnya tersebar kemana-mana enggak? Kemana-mana seluruh penjuru Nusantara dunia bahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman apakah pernah Rasulullah dinukilkan berdakwah dan maksiat? Enggak pernah. Para sahabat juga enggak pernah. Nah, sekarang orang-orang belakangan sekarang ini malah gayanya biar tersebar kemana-mana malah berdakwah dan maksiat. Muncul di layar televisi atau misalnya dinasihati ngayal, bantah, nolak, bangkang. Jangan pasang CCTV. CCTV itu sama dengan cermin katanya. Kata dia. Sama atau enggak? Kalau sama suruh lepas CCTV ganti cermin. Enggak mau dia. Mau enggak kira-kira? Kalau menyamakan ganti cermin aja sudah, enggak usah pakai CCTV. Ya enggak? Kalau cermin malah kita boleh enggak? Boleh. Besar apapun silakan, tafadhol silakan. Paham ya? Kalau CCTV jangan. Nah, Allah musta'an. Karena banyak alasan akhirnya kalau dibantah gitu akhirnya bingung. Oh, iya. Ternyata enggak sama. Ya enggak sama. Kalau cermin boleh enggak? Boleh di bawah mana silakan. Paham ya? Kalau CCTV enggak boleh. Perlu diperhatikan barakallahu fikum. Jadi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fikum. Nah, upayakan kita semuanya kembali pada para salafun saleh. Berikutnya, wa ikana al-amru na'am kadhalik fa inna katsiran min talabatil ilm al-adkiya al-akhyar alladziina yaqra'una 'alayya ba'd al-mutun yaqumuna bi tasjil ta'liqati al-mukhtasarah la siyama fi ma yata'allaq bi tashih al-i'tiqad wa taqnid al-afkar al-khati'ah wal muhdatsat al-mudillah mudillah fi hadha az-zaman alladhi tanawwa'at fihi al-fitan wa kathura mu'addiduha fil 'alam al-insani wal islami fi sirr wal 'alan. Kemudian beliau mengatakan di sini barakallahu fikum, jika perkaranya seperti itu, wa iskal al-amru, dan dikarenakan perkaranya seperti itu, fa inna katsiran, maka kebanyakan dari kalangan para talabatul ilm, para penuntut ilmu, pencari ilmu yang mereka cerdas, dan mereka adalah orang yang pilihan, mereka membacakan di hadapan kami atau di hadapanku beberapa mutun. Mutun itu matanya. Jadi kalau kitab ini matanya apa namanya? Ha'iyah. Syarahnya yang disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadi Madkhali yang atas itu. Nasrul Wurud. Nasrul Al-Wurud. Namanya syarah namanya. Bedakan syarah dengan nama matanya. Kalau matan itu inti. Ya, inti kitabnya itu. Kalau syarah itu penjelasannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mereka menginginkan
atau mereka merekam suara, catatan kaki yang kami berikan secara ringkas, terlebih-lebih lagi barakallahu fikum berkaitan masalah meluruskan akidah atau keyakinan dan membongkar atau menghancurkan pemikiran-pemikiran yang keliru, barakallahu fikum, dan perkara-perkara baru yang membuat orang sesat atau yang menyesatkan fi hadzal zaman, pada zaman ini. Alladzi tanawwa'at fihi al-fitan. Yang mana apa? Yang mana fitnah berbagai macam bentuknya. Paham ya? Fitnah itu macam-macam, saya menjelaskan ya. Ada fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah harta, fitnah kekuatan. Barakallahu fikum, itu perlu kita berhati-hati. Wa katsara, dan juga semakin banyak mu'addiduha, orang-orang yang apa? Yang istilahnya menyalakan api fitnah tersebut. Fil alam insani, pada alam manusia ini. Wal Islami, dan juga pada agama Islam atau dalam istilahnya lingkupan kaum muslimin. Fisir wal alam, ada yang secara sir. Apa sir? Rahasia. Wal alam, terang-terangan. Paham ya? Seperti itu keadaannya. Nah, sekarang misalkan orang-orang yang memiliki pemahaman komunisme atau komunis atau PKI istilahnya, atau orang yang memiliki pemahaman Syiah dan misalnya, kita tidak perlu melawan mereka dengan televisi, nggak perlu. Paham ya? Ketika mereka menyebarkan pemikiran mereka dengan ilmu mereka, kita bantah dan kita juga harus mempelajari ilmu kita. Paham ya? Oleh karena itu, untuk menyerang mereka yang paling bagus adalah talabul ilm. Paham ya? Mencari ilmu, menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu yang kita miliki yang bersumber dari Al-Qur'an Sunnah bisa mentah mereka. Tapi kalau tidak demikian nggak bisa. Nah, kita lihat sini. Wa min thamma yaqumu at-tullabu bi tabrighi ba'di al-mutun al-mashruhah wa taslimiha lin-nadhari fiha wal idhn fi tab'iha wa nasriha. Nah, oleh karena atau wa min thamma, dan dari sanalah sebagian para pelajar mereka menulis ulang sebagian matan-matan yang sudah disyarah, kemudian menyerahkan kepadaku untuk dilihat lagi atau dicek lagi. Dan juga meminta kepadaku untuk diizinkan mencetaknya serta menyebarkannya. Wa min jumlatil mawad allati hazzaitu bi hadzal amal al-qasidah allati hudiyat bi hadzal amal al-qasidah al-hayyah libni Abi Daud as-Sijistani rahmatullah alaih. Dan termasuk matan-matan atau termasuk istilahnya apa? Barakallahu fikum, matan yang sudah disyarah, yang sudah ada bagiannya disyarah di situ adalah qasidah al-hayyah. Sudah diamalkan di situ dalam artian di syarah adalah qasidah, pantun atau puisi haiyah yang diakhiri dengan huruf apa? Barakallahu fikum, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, siapa tadi namanya Abu Bakar tadi? Lihat nggak masalah? Abdullah. Abu Dawud siapa namanya? Bin Sulaiman bin Ash'ath. Susah ya? Maksudnya itu seperti itu. Sulaiman ibnul Ash'ath. Pertama shin, kedua sa. Ash'ath as-Sijistani rahmatullah alaih. Susah ya? Nanti ditulis nanti. Tulis nanti. Barakallahu fiik. Yang jelas, barakallahu fiikum, jangan terlupakan. Wallati i'tana bi ikhrajiha wa tahqiq nususiha al-Ustaz Usamah bin Zaid bin Muhammad al-Madkhali al-mutahassil ala darajah lisanis fil ulum syar'iyyah wa qad adintu lahu fi tab'atiha li tukhrij atau barakallahu fikum li tukhraj min ar-rafi ila al-kaffi wala yu'ibul kitab. Apa ini? Saghru hijamihi atau saghru hajmihi fakam min durarin tujad fil nahr. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian kitab yang sudah disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadid Madkhali ini barakallahu fikum, dicek lagi, diteliti lagi, kemudian disempurnakan lagi faedahnya oleh salah seorang ustaz yang boleh sebutkan di sini, Usamah bin Zaid al-Madkhali. Barakallahu fikum, untuk meraih istilahnya tingkatan istilahnya gelar atau titel gitu ya. Karena artinya di Jamiah Islamiyah, karena kalau belajar ya dapat gelar itu tadi, LC atau apa itu seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, aku telah mengizinkan untuknya mencetak kitab tersebut. Barakallahu fikum, maka dikeluarkan dari
istilahnya apa? Dari simpanan-simpanannya. Dalam artian itu intinya dicetak menjadi kitab itu aja. Barakallahu fikum. Dan tidak bisa kitab yang istilahnya ukuran kecil ini kemudian mencakup semuanya, tidak bisa. Karena terkadang ada faedah-faedah yang sangat berharga. Itu dijumpai bagaikan apa? Atau dijumpai di barakallahu fikum, dijumpai terdapat pada sungai. Maksud itu sangat luas sekali sehingga enggak mencakup kalau seandainya disebutkan semuanya. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Wa ahya baina yaday muhibbi al-aqidah salafiyyah sahihah lahum ghunumuha hani'an mari'an wa 'alayya ghurumuha alladhi arju minallahi an yusamihani fi. Id la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini mukadimah yang disebutkan oleh muallif rahmatullahi alaihi. Kemudian langsung kita memasuki yang halaman 9. Barakallahu fikum. Tamhidun. Tamhid itu artinya sama dengan mukadimah, pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga keluarganya serta para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Amma ba'd. Kemudian setelah itu, fahadil qasidatu fil aqidah islamiyah. Ini adalah qasidah, pantun atau puisi berkaitan masalah akidah. Barakallahu fikum, agama Islam. Aqidah ahli sunnati wal jamaah. As-sairina ala nahdis salafis salih ridwanullahi alaihim. Wa rahmatuh. Barakallahu fikum, kita lihat sini. Yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang mereka berjalan di atas prinsipnya para salaf. Prinsipnya para salaf. Siapa para salaf itu? Barakallahu fikum. Kalau orang mengaku kami salafiyun, aku salafi, ana itu salafi, sunni. Salaf itu siapa? Salaf kita adalah para sahabat. Kemudian siapa? Para sahabat? Para sahabat tabi'in. Kemudian atba'ut tabi'in itu salaf kita. Barakallahu fikum. Bukan nenek moyang. Ada di antara kita yang kenal nenek moyang? Siapa moyang itu? Paham ya? Nenek moyang siapa nenek moyang? Paham ya? Enggak ada yang kenal kan? Enggak ada. Orang mana pun kita enggak tahu juga. Paham ya? Salaf kita itu bukan nenek moyang, tapi salaf kita adalah barakallahu fikum para sahabat. Kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in yang mereka diberi gelar dengan apa? Al-qurun al-mufaddalah. Yang diberi gelar dengan al-qurun al-mufaddalah. Generasi-generasi yang diberikan keutamaan. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Artinya sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Itu generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka itu para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka itu atba' tabi'in. Maksudnya ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau orang mengaku sunni salafi, kok dia enggak mencontoh para sahabat, tidak mencontoh para salaf, berarti dia sekedar ucapan saja. Jangan tertarik. Sekarang katanya banyak sekali sih ahlu sunnah itu bercerai-berai, berselisih. Katanya sunni salafi tapi kok beda. Lihat aja. Praktek amalannya kembali enggak kepada jejaknya para salaf? Kalau tidak berarti sekedar pengakuan. Jamaah tabligh ngaku salafi juga, salafiyun. Orang sufiyun juga ngaku salafiyun. Orang IM, Ikhwan Muslimin di Yaman sana terang-terangan salafiyun, tapi sekedar pengakuan saja. Paham ya? Yang lain pengakuan itu enggak kita anggap. Oleh karena itu datang sebuah pepatah barakallahu fikum. Pepatahnya sangat bagus sekali. Kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Artinya setiap orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila enggak mengakuinya. Maksudnya apa? Setiap orang itu mengaku dirinya ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah sendiri mengingkari dan tidak mau mengakui orang tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan, sekedar ngomong saja. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum, kita menilai seorang ustaz atau seorang guru atau seorang dai itu mudah sekali. Kalau dia menyampaikan Al-Qur'an sunnah, kalau dia mengamalkan, yaitu yang kita harapkan. Tapi kalau dia mengatakan Al-Qur'an sunnah, tapi dia justru melanggar, berarti dia tidak di atas jalan yang lurus. Paham ya? Seperti ustaz-ustaz yang apa? Sering nongol dalam televisi, membolehkan pemilu, membolehkan demokrasi, demonstrasi. Itu kalau ditanya masalah hukum-hukum gambar hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Tapi dia santai aja di dalam layar atau di depan layar itu. Allah musta'an. Perlu diperhatikan itu. Berarti menunjukkan dia tidak kokoh dalam apa? Ucapan tersebut. Jadi kalau dia benar-benar mengaku ahlus sunnah, sunni salafi,
hendaknya dia kembali kepada jejaknya para salaf. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan, keyakinan. Bukan menjadi orang seperti apa? Bunglon. Oh, bunglon enggak? Atau pelin-pelan, atau istilahnya memiliki manhaj yang dikenal manhaj pramuka. Di sana senang, di sini senang katanya. Paham ya? Jangan. Harus punya prinsip atau manhaj yang kokoh. Barakallahu fikum. Salah, salah. Keliru, keliru. Benar, benar. Tapi dengan apa ukurannya? Al-Quran wa Sunnah. Bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau kita memiliki manhaj yang, manhaj dikenal dengan bungloninya tadi itu, paham ya? Istilahnya manhaj yang, barakallahu fikum, kalau nempel hijau. Kalau nempel kuning, nempel merah, misalkan. Jangan seperti itu, barakallahu fikum. Kita punya prinsip, harus punya itu. Kalau enggak, kenapa? Nanti ketika di kuburan itu, barakallahu fikum, ditanya 3 pertanyaan, itu yang bisa jawab adalah orang-orang yang kokoh di dunianya. Sebelum di akhiratnya, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya bil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usapan yang kokoh bagi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhiratnya. Bayangkan itu. Tapi kalau di dunianya pelintan, seperti orang-orang munafikin, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislamannya, paham ya? Atau memiliki dua wadah, memiliki 2 kartu Telkomsel Indosat misalkan, paham ya? Itu berarti apa? Dikhawatirkan. Rasulullah mengatakan apa? Inna syarrun nasi 'indallahi dzul wajhain. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, inna syarrun nasi 'indallahi dzul wajhain. Ya'ti ila haula bi wajhin wa ila haula bi wajhin. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memiliki 2 wajah. Tahu ya? Datang kepada teman 1 wajah. Sama-sama. Kami itu bersama kalian. Ahlussunnah Masya Allah bagus. Nanti kalau datang kepada orang hizbiyin, sama mereka juga. Wah, Ahlussunnah itu kurang ajar. Lah kenapa? Masa TV diharamkan? Tahu ya? Jadi dia punya 2 wajah saja, Bang ya. Nah, barakallahu fiikum ini bahaya sekali. Paham ya? Nanti kalau di alam kubur bagaimana? Digabungkan sama orang munafikin walanya billah. Ditanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? La adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Bayangkan, taklid. Ditanya, siapa nabimu? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Aku enggak tahu. Aku cuma mendengar manusia utama seperti aku ikuti. Taklid. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan sampai kita seperti mereka keadaannya. Allah musta'an. Naam. Jadi barakallahu fikum, ahlus sunnah wal jamaah kata beliau adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas apa? Manhajnya para salaf. Salafus saleh. Ridwanullahi alaihim wa rahmatuhu. Semoga Allah meridhai mereka dan juga memberikan apa? Kasih sayang dan rahmah untuk mereka. Nah, lil Imam Ibni Abi Dawud. Yang mana kitab Ha'iyah ini dikarang oleh siapa? Imam Ibni Abi Dawud. Berarti siapa? Abu Bakar bin Abi Dawud. Namanya Abdullah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Huwa imamun wa abuhu imam. Dia sendiri adalah imam dan bapaknya juga seorang imam. Abuhu sahibus sunan. Bapaknya itu adalah pengarang atau pemilik sunan Abu Dawud. Tahu ya? Wa huwa min talamizati min talamizati abi. Yang mana Al-Imam Abu Bakar ini termasuk murid bapaknya, bayangkan. Anak berguru dengan bapaknya, bayangkan. Menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum, yang namanya orang berilmu itu dimanapun dia berada pasti dibutuhkan oleh orang. Paham ya? Kalau ilmunya itu bermanfaat, ilmu syar'i Al-Qur'an Sunnah. Nah, kita lihat nih. Jadi Imam Abu Bakar itu anaknya, bapaknya itu Imam Abu Dawud, gurunya. Jadi anaknya berguru dengan bapaknya. Nah, kalau sekarang enggak kan seperti itu enggak. Paham ya? Bahkan anak kan durhaka bapaknya banyak sekali. Paham ya? Allah musta'an, jangan sampai seperti itu. Jangan keliru dalam mendidik anak, barakallahu fikum. Anak didik baik-baik. Jangan dibiasakan anak itu, barakallahu fikum, kelompar-kelampir. Kelompar-kelampir istilah itu, barakallahu fikum, bertindak sewenang-wenang sembarangan tanpa adab. Paham ya? Itu dimanapun kita pandai-pandai mendidik anak kita. Karena, barakallahu fikum, hafizakumullah, gambaran globalnya adalah sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani. Setiap orang itu pada asalnya dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, nggak terkotori hatinya. Tapi kedua orang tuanya itu yang ngubah dia nanti menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bayangkan. Lah kalau kedua orang tuanya preman, anaknya mau tidak mau lama-lama jadi preman juga biasanya gitu. Paham ya? Nah, misalnya bapaknya pembegal misalkan, ibunya perampok misalkan. Paham ya? Anaknya ujung-ujungnya kalau istilahnya nggak disegera selamatkan akan mengikuti jejak kedua orang tuanya. Oleh karena itu peran baik buruknya anak itu kembali ke kedua orang tuanya. Nah, didik baik-baik anak kita sejak kecil nih, kasih tahu gambar masuk bernyawa haram dihapus.
Itu terbukti ya, kami buktikan pribadi barakallahu fikum. Istilahnya apa? Ada seorang anak kecil. Dia umurnya baru hampir 2 tahun anak tersebut. Itu kan sejak kecil dikasih tahu ini gambar makhluknya haram dihapus. Itu kalau setiap lihat gambar makhluknya bilang hapus. Bayangkan. Karena apa? Terdidik sejak kecil itu, jangan ada ucapan wah masih kecil kalau besar tahu sendiri. Siapa yang bilang? Kalau besar tahu sendiri, dari mana tahu sendiri? Paham ya? Justru sejak kecil itu diatur, dididik dengan cara yang baik sebelum besar. Karena seringnya kalau nunggu besar, jangan ngeyel besar. Paham ya? Diajari tasawul haram, minta-minta haram, mengemis haram, gambar makhluk haram, harus ditanamkan sejak kecil itu. Karena kalau nggak ditanamkan sejak kecil, anak itu kalau terbiasa minta-minta, itu sama temannya minta-minta. Punya jajan, berani minta misalkan. Paham ya? Punya makanan, berani minta misalkan. Padahal itu termasuk perkara yang tidak terpuji. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, paham ya? Maksudnya orang yang beri itu lebih baik daripada yang minta-minta. Kalau kita tidak mampu untuk memberi, paling minim jangan minta udah. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau kita tidak mampu memberi, jangan minta. Nah, itu harus tanamkan sejak kecil, anak kita harus dididik sejak kecil barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena Rasulullah menyarankan kepada kita semuanya barakallahu fikum, ketika seorang anak enggak nunggu dewasa, ketika umur 7 tahun langsung disuruh apa? Salat, enggak sembarangan. Rasulullah mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika umur 7 tahun. Tapi apakah wajib bagi dia? Belum wajib. Perintah ini untuk memberikan adab, pengajaran sejak kecil. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Pukullah anak-anak tadi itu ketika meninggalkan sholat. Ketika umur berapa? 10 tahun. Padahal belum dewasa dan belum wajib. Tapi kenapa dipukul? Untuk mendidik. Pukulan sini pukulan yang kayak apa, Pak? Ruang situ sampai pingsan. Pukulan sayang. Lebut gini. Atau gimana? Pukulan yang tidak sampai menyakitkan. Dalam artian sampai pingsan berarti keterlaluan orang tuanya. Paham ya? Pukulan yang mungkin subitan atau apa gitu enggak masalah. Untuk mendidik saja. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru ya, jangan salah paham ya. Sebagian orang menafsirkan itu langsung dipraktekkan langsung di pukulan yang keras. Jadi enggak langsung dipukul langsung, pingsan. Paham ya? Itu berarti keterlaluan. Maksudnya barakallahu fikum syahidnya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Kita ambil faedah dari sini bahwasanya Al-Imam Abu Bakar itu beliau mengambil ilmu dari bapaknya. Nah, barakallahu fikum. Jadi seorang bapak itu harus paham, mengerti tentang keadaan anaknya, diperhatikan, dicek. Sudah hafal belum? Kemana? Perginya, arahnya kemana? Dicek, paham ya? Nah, kemudian seorang anak, terutama seorang anak itu dia akan taat kepada orang tuanya manakala memang dididik sejak awal. Tapi kalau tidak sejak awal dididik, itu nanti kalau besar justru akan melawan orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini namanya apa namanya? Takdir Allah ya. Takdir Allah barakallahu fikum. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir enggak anaknya? Nabi Nuh? Kafir. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 1000 tahun kurang. Berarti 950 tahun. Paham ya? Dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tapi apakah anaknya juga ikut? Enggak ikut. Anaknya itu barakallahu fikum gara-gara teman duduk yang jelek, itu diantaranya, dan semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika disuruh naik ke perahu enggak mau. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku sini naik di atas perahu ini, jangan bersama orang kafir. Anaknya malah ngomong apa? Ngomong apa anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minan nas. Ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung itu biar aman dari air katanya. Nah, namun apa? Tidak ada yang bisa memberikan keamanan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati. Akhirnya terpisah antara bapaknya dengan anaknya dengan apa? Ombak yang sangat besar sekali. Menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum hafizakumullah semuanya dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala, cuma kita berusaha untuk mendidik anak kita sejak dini. Nah barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Walahu musannafatun nafi'atun mufidatun, dan beliau memiliki karangan-karangan yang bermanfaat serta berfaedah. Wa huwa min ulama'is salaf haqqan wa min asba'ihim sidqan. Yang mana beliau Al-Imam Abu Dawud ini, Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud ini termasuk ulama para salaf secara kenyataan, dan juga termasuk pengikut para salaf barakallahu fikum secara jujur-jujuran atau terang-terangan. Wa dalilu ala annahu min ulama'is salaf musannafatuhu allati minha hadhil qasidah fi tashih al-i'tiqad. Dan bukti yang menunjukkan bahwasanya beliau termasuk ulama salaf adalah karangan-karangan beliau yang diantaranya sekarang ada di hadapan kita, itu qasidah
al-ha'iyah yang fungsinya atau tujuannya atau isinya apa? Nah, fi tashihil i'tiqad, untuk meluruskan membenarkan i'tiqad. Apa i'tiqad? Keyakinan. Karena keyakinan sesuatu yang ada dalam hati manusia, kita tidak mengetahuinya, paham ya? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun kita tidak tahu, terkadang keyakinan yang ada pada seorang akan nampak dengan perbuatannya. Benar enggak ini? Nah, seperti orang-orang apa? Orang-orang Khawarij, orang-orang jaringan Al-Qaeda, ISIS, paham ya? Kelompok-kelompok radikalisme atau terorisme. Mereka pakai yang sama, berjenggot, kadang berjubah, isunya juga akhwatnya bersadar. Namun keyakinannya kita tahu nggak? Awalnya nggak tahu, tapi nampak dengan perbuatan mereka. Bom sana, bom sini, bom bunuh diri. Mereka mengatakan barang siapa yang bisa membunuh sekian orang kafir, maka dia masuk surga Firdaus. Dari mana? Kalau mati bunuh diri kok masuk surga Firdaus, dari mana dalilnya? Ada nggak? Justru yang mati bunuh diri itu diazab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh itu. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumil qiyamah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri itu sendiri. Paham ya? Nah, hati-hati, jangan tertipu dengan kelompok-kelompok tadi itu. Nah, jaringan Al-Qaeda, ISIS, atau yang semisalnya, atau di Arab dikenal dengan Daesh, paham ya? Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, jangan tertipu. Kalau ingin menegakkan Khilafah Islamiyah, menegakkan negara, nah berhukum dengan hukum Al-Quran Sunnah, apa kuncinya? Iman dan amal-amalan soleh. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan. Tapi itu kuncinya. Kalau mereka masih belum beriman, tidak beramal-amal soleh, berbuat kesyirikan, kemudian tidak mentauhidkan, nggak akan terwujudkan itu. Paham ya? Nah, sekarang bom bunuh diri amalan soleh bukan? Bukan. Demonstrasi amalan soleh bukan? Bukan. Kudeta, revolusi amalan soleh bukan? Nggak akan terwujudkan walaupun mereka gembor-gembor pinggir jalan. Paham ya? Dalam artian teriak-teriak, turunkan harga bakwan, turunkan harga. Paham ya? Itu contoh saja. Maksudnya itu, walaupun mereka demonstrasi berkali-kali, kalau namanya tidak beriman, bukan amalan soleh, nggak akan terwujudkan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Ini kuncinya. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, satu beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh Allah Ta'ala akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi. Bayangkan ya. Pemimpin. Bukan di Indonesia saja, muka bumi seluruhnya. Bayangkan itu. Nah, tapi kuncinya apa? Iman dan amal-amal saleh. Wala yubaddilannahum, atau sebelumnya wala yumakkinanna lahum dinahum. Dan agama Islam akan diperkokoh lagi untuk mereka. Paham itu ya? Nah, kemudian Allah Ta'ala menggantikan semula negeri itu banyak ketakutan dan sesuatu yang menakutkan akan menjadi tentram, damai, tenang. Paham maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya mereka beribadah kepadaku dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi kuncinya kalau ingin menegakkan khilafah Islamiyah, negara tauhid, negara berhukum dengan Al-Quran Sunnah, kuncinya iman dan amal-amal soleh. Jadi kita langsung bisa memastikan demonstrasi, kudeta, revolusi, pemberontakan, bom bunuh diri, amalan soleh bukan? Bukan, berarti nggak akan berdiri. Nggak akan berdiri. Paham ya? Karena sudah melanggar syarat tadi itu. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salah surat apa itu? Surat apa? Yang wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Nanti cek nanti. Nah, cek lagi ya. Terlupakan ya. Yang jelas, nah barakallahu fikum hafizakumullah, itu adalah jaminan yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum, jaminan yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum, kalau tidak salah dalam surat An-Nur. An-Nur nanti cek ya. An-Nur masalah itu. Nah, dalam surat An-Nur. Nah, nanti dicek lagi. Barakallahu fik. Jadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang-orang yang beriman dan amalan saleh dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Nah, sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Surat An-Nur ayat 55 masalah ya. Cek dulu nanti ya. Kalau salahnya diluruskan lagi. Nah, terlupakan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, itu mengenai orang-orang yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Tapi kalau tanpa dengan syarat-syarat tadi itu nggak akan berdiri, nggak akan tegak. Nah, cuman adanya kegaduhan, kerusakan dan kerusuhan. Nah, berikutnya.
Nah, wa adatul ulama al-ajilla al-qudama wal mu'asirin annahum yaftahuna an mu'taqadihim bil mu'allafatil mandumah wal mansurah. Dan kebiasaan para ulama benar, An-Nur. Naam, An-Nur 55 ya. An-Nur 55 teman. Perkiraan Nabi insyaallah itu yang benar. Kalau cek. Nah, barakallahu fikum An-Nur ayat 55. Nah. Jadi kebiasaan para ulama yang mulia, para ulama terdahulu maupun belakangan ini, mereka kebanyakan mereka menjelaskan kembali akidah dan keyakinan mereka dengan cara karangan-karangan, tulisan-tulisan, baik berbentuk pantun, puisi atau tulisan biasa. Paham ya? Nah, yang berbentuk pantun seperti ini, Al-Hayyah ini. Kemudian seperti punyanya siapa tadi? Al-Imam Ibnu Qayyim, An-Nuniyah. Paham ya? An-Nuniyah. Ya, punya kalau Imam Ibnu Qayyim itu juga bentuknya pantun. Atau Al-Lamiyah. Jadi kalau Syekhul Islam Taimiyah bentuknya juga pantun. Nah, barakallahu fikum wa na'am. Kemudian berikutnya, imma istiqlalan wa imma nam dimna mabahithul fiqh al-islami alladhi min mabahithihi bid-darajah al-ula mabhathu tashih al-i'tiqad. Imma dengan sendirian, dalam artian dengan apa? Dengan murni semata-mata pantun puisi gitu. Atau digabungkan dengan pembahasan tersebut pada pembahasan fikih yang fikih Islam, barakallahu fikum, yang pembahasan tersebut adalah apa? Pertama kali fungsinya adalah membahas masalah meluruskan keyakinan. Wa tahdhir mimma yudaduhu min durub syirki wal bidah. Dan juga isinya adalah apa? Pembahasan pertama, tingkatan pertama, memperingatkan dari perkara-perkara yang berseberangan atau berlawanan, barakallahu fikum, berupa macam-macam kesyirikan dan kebid'ahan. Barakallahu fikum seperti itu. Wa min khilali dzalika yu'raf mu'taqadu al-'alim. Fayarghabun nas fil akhdhi anhu wa tatalammad ala kutubihi. Maka beriringan dengan waktu yang ada dalam kitab-kitab tersebut akan diketahui keyakinan atau barakallahu fikum akidahnya seorang alim, dan akhirnya manusia pun senang, cinta, bangga atau bahagia atau mengambil dari seorang alim tersebut akidah yang benar dan menjadi murid barakallahu fikum melalui kitab-kitabnya. Kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hakadha fi bab ulum syar'iyyah min sya'air wa muamalat wa manhaj da'wah ila Allah. Dan demikian pula pada bab berkaitan masalah ilmu syar'i, ilmu syariat, dan juga syiar-syiarnya, dan masalah muamalah. Apa muamalah? Muamalah itu macam-macam ya. Transaksi jual beli juga muamalah, kehidupan kita sehari-hari juga muamalah. Bagaimana dalam muamalah perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Terutama muamalah dengan sesama ikhwan. Barakallahu fikum, jangan sampai kita memiliki jiwa yang angkuh. Angkuh itu dalam artian tuh, kalau bahasa Jawanya itu dablek. Dablek itu diingatkan ngeyel, enggak nerima, bantah, nolak, padahal tahu kalau keliru itu loh. Paham ya? Kalau dia enggak tahu mending, tapi kalau tahu keliru, salah, harus ngaku salah gitu loh. Paham ya? Jangan malah menjadi orang yang istilahnya keras kepala. Kalau istilahnya bahasa Jawanya apa itu? Dablek atau istilah bungen tua. Bungen tua tuh melebu kuping tengah, metu kuping kiwa. Kalau dinasihati masuk telinga kanan, tapi keluar telinga kiri. Paham ya? Jadi gak ada asal yang bekas gitu loh, paham ya? Dinasihati, iya, insyaallah, insyaallah. Besok ulangi lagi. Itu namanya apa? Bungen tua tadi itu. Paham ya? Itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Batamnya, bahasa Indonesianya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu jangan sampai, barakallahu fikum. Kalau namanya nasihat kebenaran, terima. Dan harus siap risiko menerima nasihat. Nggak boleh istilahnya gengsi atau merasa ini dan itu. Bahkan apa terutama para ustaz. Tahu ya? Jangan sampai kalau sudah menjadi ustaz, menjadi pengajar, dimanapun mereka berada, sombong, diingatkan nggak mau, nyepelekan muridnya, itu keliru. Paham ya? Harus memiliki jiwa tawadhu, merendahkan diri, dan siap risiko kalau dikritik, dan dalam artian ada saran dan kritikan, dan benar kritikannya, siap untuk kembali berjalan kebenaran. Tahu ya? Bukan karena istilah membela dirinya biar dia tampil lebih unggul terus, akhirnya kebenaran pun apa? Ditolak sama dia, jangan, barakallahu fikum. Tapi hendaknya memiliki jiwa yang tawadhu. Santai saja, santai tapi mengenal gitu loh, paham ya? Bukan keras sana kemari, tapi nggak mengenal sama sekali, paham ya? Barakallahu santai jalan santai itu maksudnya santai dan mengenal. Itu lebih baik daripada keras tapi nggak mengenal. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum, disampaikan dengan hujjah Al-Quran wa sunnah. Barakallahu fikum, terutama masalah muamalah, kehidupan sehari-hari bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita katakan as-sabitun, ingat ya, kalau kita ucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sabitun, itu bukan kita bikin kelompok sendiri, bukan. Bukan kelompok yang dikenal dengan kelompoknya
Sabit bin Fulan, atau Fulan bin Sabit, bukan ya. Ucapan sabitun itu sifat untuk orang-orang yang kokoh di atas Al-Quran Sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita di dalam masalah muamalah, nah, barakallahu fikum, jelek muamalahnya jangan. Sering bohong, sering dusta, barakallahu fikum, kalau berjanji mengingkari jangan. Itu semua amalan-amalan yang buruk, barakallahu fikum. Terutama kalau seandainya ada pada diri kita. Harus kita luruskan niat kita di dalam mencari ilmu, di dalam berdakwah, dan di dalam menasihati saudara kita, dan di dalam menerima nasihat serta mengembangkan dakwah tersebut. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Dan juga masalah manhaj, metode, prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah kepada Allah SWT. Karena manhaj, metode, prinsip dalam berdakwah tauqifiyah dibangun di atas apa? Al-Quran wa Sunnah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjat rahmatullah alaih, beliau barakallahu fikum memiliki kitab yang sangat bagus sekali, Al-Hujjatu Al-Qawiyyah. Barakallahu fikum, yaitu argumen-argumen yang sangat kuat yang menjelaskan bahwasannya wasailud dakwah tauqifiyah. Betul ya? Barakallahu fikum, dalam artian wasilah-wasilah, perantara-perantara dalam berdakwah itu tauqifiyah. Maksudnya dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Paham ya? Mau berdakwah biar tersebar pakai yayasan. Yayasan bukan termasuk apa? Dakwah Ahlussunnah. Karena apa? Karena di dalamnya ada unsur-unsur yang perlu kita perhatikan, mulai dari apa? Menggunakan peraturan-peraturan undang-undang selain Al-Quran wa Sunnah. Itu mesti itu. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau antum melihat fatwa ulama kaum membolehkan, itu biasanya lafaz kalau seandainya dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi di Indonesia gitu enggak? Dah, batal dari situ, udah batal. Jangan banyak bicara, banyak bertanya atau banyak komentar. Kalau sudah nggak dibangun di atas Al-Quran Sunnah nggak bisa, enggak. Paham ya? Nah, itu kalau mau dipakai, padahal nggak butuh dan tidak perlu. Maksudnya itu ya. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum, masalah yayasan. Kalau dipakai untuk masalah dakwah, dengan adanya yayasan tersebar kemana-mana dakwah kita. Nah, barakallahu fikum, kita perhatikan di situ baik-baik, barakallahu fikum. Untuk masalah yayasan atau jam'iyah atau muassasah, itu para salaf tidak pernah menggunakannya. Dan dakwah mereka tersebar kemana-mana. Paham ya? Perkara yang para salaf aja tidak menggunakan, apakah kita menggunakannya? Tidak perlu. Kita ikuti siapa? Para salaf, barakallahu fikum. Nanti kalau nggak ada yayasan, kita dakwahnya diobrak-abrik misalkan, dirusak. Nanti kita nggak ada payung dakwah, pelindung dakwah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Harus punya tawakal yang kuat. Harus punya apa? Tawakal yang kuat. Barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan. Kita suplikan mengenai bahwasanya wasailud dakwah, perantara atau wasilah dakwah itu tauqifiyah. Dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya banyak sekali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Barakallahu fikum. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, wa jihadun syar'iyyah wa na'am. Dan juga berkaitan masalah jihad yang syar'i. Jangan seperti orang-orang IM, Ikhwan Muslimin atau HTI, Hizbut Tahrir. Jihad kemana? Ke Suriah. Jihad kemana? Ke Palestina katanya. Jihad apa di sana? Ya? Kita cukup mendoakan kaum muslimin yang ditindas, dihina, disiksa, mendoakan ya Allah semoga engkau menolong kaum muslimin, cukup. Paham ya? Ataupun kita jihad sana untuk siapa? Ikut Hamasiyun, yang sukanya mana-mana kita, paham ya? Jangan. Barakallahu fikum. Untuk saat ini tidak ada fatwa jihad dari kalangan ulama Ahlussunnah mengenai berangkat ke sana, gerombolan nggak ada. Paham ya? Kita doakan semoga Allah Taala menyelamatkan, membela kaum muslimin di mana pun mereka berada. Cukup. Maksudnya ya. Barakallahu fikum, jangan tertipu dengan jihad. Katanya seperti itu harus diperhatikan. Kemudian wasuluq wa adab ma'ahuma husnu khuluqin naqiyyan min syawa'ibin tasannu' war-riya. Dan hendaknya barakallahu fikum hafizakumullah, menempuh dan juga memiliki adab-adab yang barakallahu fikum dengan adab dan juga barakallahu sopan santun tersebut. Bersamaan keduanya akan terwujudkan yang namanya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini sangat dibutuhkan barakallahu fikum. Jadi kita Ahlussunnah itu bukan yang penting manhajnya, yang penting akidahnya. Yang penting apa? Semuanya penting. Akidah, manhaj, akhlak, adab harus. Paham ya? Apalagi kita hidup bermasyarakat. Sekeliling kita masyarakat itu menilai Ahlussunnah itu adabnya biasanya. Menilai orang itu enggak sopan santun, lewat merengut, enggak pernah salam, wajahnya. Akhirnya apa? Orang enggak suka Ahlussunnah. Paham ya? Jadi Ahlussunnah harus pandai-pandai dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tahu ya? Barakallahu fikum. Sapaan itu enggak masalah. Kita menyapa sesuai dengan kadarnya.
Paham ya? Nah, dalam artian adat istiadat selama tidak berseberangan dengan syariat tidak masalah kita lakukan. Tapi kalau adat istiadat berseberangan dengan syariat wajib kita tinggalkan adat ambil syariat. Maksudnya itu ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita yang penting akidahnya, manhajnya, akhlak enggak perlu katanya. Itu keliru enggak tuh? Keliru. Akhlak adat penting. Paham ya? Seharusnya dengan adanya akidah yang benar, dengan manhaj yang lurus harus menumbuhkan apa? Akhlak dan juga adab yang mulia. Seharusnya seperti itu. Rasulullah ketika diutus untuk apa? Tujuannya diantaranya menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah menyatakan, "Inna bu'istu li utamima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, Masya Allah. Nah, kita lanjutkan dikit lagi, barakallahu fikum. Dengan adanya adab dan juga sopan santun tadi, bersamaan keduanya akan terwujudkan yang namanya husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, yang suci dari kotoran-kotoran tasannu' wa riya. Tasannu' itu merasa semuanya hasil jerih payah dan karya dia. Semua harus sunnah dibantah ini. Kalau bukan karena aku nggak bisa misalkan. Paham ya? Padahal semuanya siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita atau orang yang menyampaikan hanya sebab saja. Apa maksudnya itu ya? Nah, atau misalkan riya. Hati-hati riya ini. Riya itu orang beramal dengan sebuah amalan karena mengharapkan apa? Pujian, sanjungan, atau biar dilihat manusia. Itu hati-hati barakallahu fikum. Riya itu sangat berbahaya sekali. Karena riya itu bisa mengaturkan apa? Amalan yang terkena riya tersebut. Dan riya termasuk syirik apa? Syirik kecil. Rasulullah mengatakan, "Akhwafu ma khafu 'alaikum syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya." Yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanyakan apa syirik kecil itu? Riya. Apa itu riya? An ya'mala ar-rajulu 'amalan aw an yatruka ar-rajulu 'amalan min ajli an yanzura ilaihi nas. Artinya seseorang meninggalkan sebuah amalan atau melakukan sebuah amalan tapi tujuannya agar dilihat manusia, biar disanjung, biar dipuji. Luruskan niat kita dalam mencari ilmu, barakallahu fikum. Luruskan niat kita dalam mencari ilmu, bukan untuk mencari gelar, titel dan semisalnya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu untuk diamalkan, setelah diamalkan didakwahkan. Nah, ketika berdakwah sabar, paham ya? Orang kalau nggak mau bersabar dakwah nggak usah dakwah, paham ya? Orang kalau iya benar nggak itu? Nah, harus tahan risiko, harus siap miskin lu siap, paham ya? Siap gunjingan, makian, cacian lu siap, paham ya? Kalau nggak siap jangan usah dakwah, paham ya? Seperti itu aslinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang ketika mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, berat nggak? Berat nggak? Berat. Banyak risikonya, banyak keluhannya, banyak juga gangguannya, rintangan, halangan, makian, cacian, pengusiran, semuanya ada itu. Paham ya? Itu adalah sunnatullah jalla wa ala. Itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang memegang al-haq. Dimanapun mereka berada, pemegang kebenaran pasti akan diganggu, digunjing, dimaki, dipojokkan, diasingkan. Namun perlu diperhatikan. Kaidah kita, patokan kita, jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita asing di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Allah jangan asing. Karena orang-orang yang asing, maksudnya asing ini di hadapan manusia, dia berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah, itu yang berbahagia. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Agama Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya, dan beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Asing di hadapan manusia tidak masalah. Jangan sampai asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam kitab Nuniyah, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya kebenaran itu pasti akan ditolong dan akan diuji. Jangan heran, karena dua perkara ini, pertolongan dan ujian, akan senantiasa menyertai orang-orang yang memegang kebenaran. Nah, itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sabar, barakallahu fikum. Nah, harus bersabar dalam mengemban, dalam mencari ilmu dan juga mendakwakan ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, harus siap risiko. Nah, barakallahu fikum, jangan ada alasan nanti kalau nggak ada yayasan nanti kita di itu misalnya, paham ya? Nah, nggak ada yayasan nanti kita nggak bisa dakwah, dakwah kita nanti dihancurkan misalnya. Jangan takut, jangan khawatir. Paham ya? Kita harus siap mati mengorbankan jiwa kita. Paham ya? Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana? Berdakwah mengorbankan jiwanya, mendakwai bapaknya langsung. Bapaknya padahal kafir enggak? Nah, bapaknya namanya siapa? Santai nanti bisa. Bapak Nabi Ibrahim sama namanya? Fajar. Bacanya yang benar bacanya. Kalau keliru, salah. Hurufnya harus benar.
Siapa? Yang jelas. Ajar. Pasti keliru. Biar nggak ngantuk ya. Antum? Azar, bukan ajar ya. Azar. Pakai Z. Nah, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Nah, bapaknya Rasulullah SAW itu, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kafir ya. Azar didakwai. Akhirnya apa? Bapaknya membuat makar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena dia atau Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas al-haq, dakwanya benar, dakwah tauhid, Allah Ta'ala membiarkan enggak? Tidak membiarkan. Ditolong api yang panas itu, yang menyala-nyala itu menjadi dingin, bayangkan. Allah Ta'ala mengatakan, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bayangkan, dingin dan menyelamatkan. Ini penting diperhatikan ini ya. Dingin dan menyelamatkan. Karena tidak setiap dingin itu apa? Menyelamatkan. Paham ya? Jadi lafaz dingin dan menyelamatkan ini penting sekali. Karena di samping api itu dingin, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwahnya pada luar biasa. Diuji lagi dengan keluarganya. Nabi Ismail ketika menginjak dalam artian umur yang istilahnya lucu-lucunya lah ya. Itu diperintahkan Nabi Ibrahim itu apa? Menyembelih. Ujian yang luar biasa. Kita belum pernah diuji seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika berdakwah gara-gara yayasan dan semisalnya kok takut, paham ya? Takut mati, takut diinin itu, jangan dakwah, paham ya? Nah, barakallahu fikum, dia siap risiko barakallahu fikum. Nah, yang jelas selama kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun bagaimanapun keadaannya, Allah Ta'ala tidak akan membiarkannya. Paham itu maksudnya ya? Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melaksanakan semua perintah Allah SWT diberikan keselamatan yang luar biasa. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika melawan siapa? Fir'aun, apa yang dilakukan? Nah, Nabi Musa bersabar. Nah, ketika Fir'aun menyebutkan dalam artian mengundang tukang sihir, paham ya? Kemudian melemparkan apa? Sihir mereka akhirnya seakan-akan terbayangkan atau terlihat mata manusia itu ular yang sangat banyak sekali. Nabi Musa alaihissalam, nah sempat khawatir, tapi Allah Ta'ala memberikan mukjizat yang sangat luar biasa. Tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika dipukulkan menjadi ular yang sangat besar. Akhirnya tadi yang tali-tali itu seakan-akan seperti ular itu dihancurkan atau dimakan semua oleh barakallahu fikum, tongkat Nabi Musa menjadi ular tadi itu. Masya Allah, itu semua pertolongan dari Allah SWT. Yang jelas, selama kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah, jangan khawatir dan jangan ragu. Paham ya? Dimanapun kita berada. Rezeki di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ini, jumlahnya kita semuanya total berapa? Sekitar 20 lebih. Ini setiap harinya sudah dijatah dari apa? Dari atas langit yang 7. Pertanyaan nggak? Nah, si fulan besok makan, si fulan makan. Selama kita masih hidup di dunia ini pasti makan, insyaallah taala. Paham ya? Karena apa? Karena Allah Taala telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha." Tidaklah ada hewan atau manusia yang hidup di muka bumi ini melainkan rezeki tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sudah dicatat rezekinya di dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Ya? Berapa tahun? Ulang, nggak masalah. Antum? Oh, kebanyakan. Kurang. 10 tahun kurang. Antum? Berapa? 5.000 tahun. Kurang. 50.000 tahun. Nah, barakallahu fikum. Hadisnya sudah sering kita bacakan itu ya. Nah, Allah Ta'ala. Yang jelas, yakin saja. Intinya orang itu semakin dia itu merasa cukup dengan apa yang dihadapannya, kaya. Maksudnya enggak? Tapi kalau dia merasa kurang, enggak kaya-kaya. Coba kalau dia adanya sedikit itu merasa cukup. Orang kalau merasa cukup dengan apa yang ada di hadapannya itu kaya. Tapi kalau dia tidak merasa cukup, kaya enggak dia? Enggak akan kaya. Kurang terus. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan. Yang ada sedikit kita rasa cukup, itu sudah selesai. Tapi kalau yang sedikit itu kita enggak merasa cukup, kurang terus, enggak kaya-kaya. Paham ya? Sudah dapat per bulan gajinya sudah 1 miliar, masih pengen 2 miliar misalkan. Paham ya? Karena enggak merasa cukup. Oleh karena itu sedikit ataupun banyak yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, syukuri. Rasa cukup. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, barakallahu fikum, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Artinya, sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Kemudian orang tersebut diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Itu beruntung sekali. Karena kalau orang semakin merasa cukup dengan apa yang ada di hadapannya, dia dikatakan kaya.
Tapi kalau dia tidak merasa cukup, kok kurang terus, nggak kaya-kaya. Paham maksudnya ini? Maksudnya kaidahnya ini ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ma'ahsanad dunya wad din idza istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Artinya alangkah indahnya kalau seandainya agama dan dunia bisa seimbang. Indah nggak? Indah nggak kira-kira? Dunia dan agama bisa seimbang. Dunia dan akhirat bisa seimbang. Indah nggak, San? Indah nggak? Ya. Kalau bisa, tapi nggak akan bisa. Oh ya, nggak akan bisa. Mesti menang salah satu di antara keduanya. Kalau kita menangkan akhiratnya, dunia akan mengikuti. Dunia akan mengikuti kita. Tapi kalau kita menangkan dunianya, belum tentu akhirat dapat. Percaya nggak ini? Percaya. Kalau nggak percaya, hah? Barakallahu fikum, ya jelas seperti itu. Harus percaya ya, karena dunia itu barakallahu fikum, semakin kita kejar, dunia itu semakin kita kejar, semakin indah dan semakin hijau. Nggak akan puas-puasnya. Nggak akan puas. Tapi kalau kita fokusnya adalah akhirat, dunia kita ambil sekedarnya barakallahu fikum, sisanya akhirat, mesti kita tenang hidupnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, coba kalau tidak percaya, banyak berpikir. Ya, zikir juga kunci apa? Ketenangan apa? Hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Nah, karena perkara ini bukan perkara sembarangan. Kita lihat terakhir, kita tutup di sini kata beliau. Ila ghairi dzalika min al-ulum asy-syar'iyyah allati hiya ad-din. Fazadat hadhihi al-qasidah li Ibn Abi Dawud alladhi huwa min ulama'il qarn ats-tsalits fiha bayanu i'tiqadihi haitsu ibtada'aha biqawli rahimahullah. Naam. Dan juga yang selainnya berupa ilmu syar'i yang ada, ilmu syariat yang berkaitan masalah apa istilahnya itu semua adalah agama. Naam, kemudian datanglah qasidah atau pantun puisi yang dikarang oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih, yang mana beliau termasuk ulama, naam qarnis tsalits termasuk ulama, naam barakallahu fikum generasi yang ketiga. Berarti apa? Atba'ut tabi'in kan? Naam barakallahu fikum. Nah, yang di dalamnya adalah penjelasan tentang keyakinan atau akidah, naam akidah beliau, jadi akidah Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Jadi nanti kitab Ha'iyah ini sebenarnya menjelaskan secara globalnya akidahnya beliau, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum, yang insyaallah taala besok kita akan awali mengenai wajibnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an was Sunnah, dan juga dilarang kita mendekat-dekat atau istilahnya mengikuti perkara-perkara bid'ah agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita tutup pada pertanyaan, nah, jadi al-qarnu zamannya qurun itu adalah generasi. Satu generasi ini berapa tahun ya? Satu generasi. Antum. Satu generasi berapa tahun? Tanya ini. Tapi sudah terlanjur didengar ya, nggak masalah. Hanya satu qarn itu 100 tahun ya. Nah, barakallahu fikum, jadi satu generasi itu 100 tahun. Nah, jadi ini beliau ini termasuk ulama. Nah, barakallahu fikum, min qarnis tsalits. Jadi termasuk barakallahu generasi yang ketiga, berarti atba'ut tabi'in kan. Nah, barakallahu fikum jazakumullah. Nasallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah. Cukup sekian sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.